Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pengurus takmir Masjid Bustanut Taqwa dan juga hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga sampai dengan saat ini Allah memberi tangguh kepada kita, menghidupkan kembali kita, mengembalikan ruh kita setelah tadi malam Allah mewafatkan kita. Apalagi kemudian Allah membimbing kita dengan kemudian kembali menambah ketaatan-ketaatan kepadanya. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk membacakan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini pun dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in beliau, dalam hadis yang beliau susun yang berjumlah 42, di mana hadis ini menempati urutan yang keempat. Insya Allah sebagian dari panjenengan sudah hafal kan atau pernah mendengar. Hadis yang keempat ini diberi judul para ulama dengan Atwarul Khalq, tahapan-tahapan atau proses-proses penciptaan manusia di dalam perut seorang ibu. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat yang mulia dan memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud salah seorang qari dari sekian qurra penghafal Al-Quran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud juga murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang turjumanul Quran, seseorang yang pernah didoakan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham tentang agama dan ajari dia takwil, maksudnya tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas, ini gurunya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik, para sahabat yang lain menggambarkan bahwa Ibnu Mas'ud ini seseorang yang berperawakan kecil dan kurus. Bahkan sempat terjadi kejadian lucu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan beliau untuk suatu keperluan, mengambil sesuatu
di pohon. Maka ketika Ibnu Mas'ud ini naik, tersingkaplah betis beliau. Dan ternyata betisnya Ibnu Mas'ud ini kecil. Jadi mboten podo. Kentole Ibnu Mas'ud ini mboten podo, gede nih. Sehingga ini kemudian ditertawakan oleh sahabat yang lain. Melihat betisnya Ibnu Mas'ud ini kok mboten imbang. Kemudian Nabi SAW mengomentari, kenapa kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu? Sungguh demi Allah, di akhirat kelak betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat. Betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini bersumber dari beliau. Beliau sebelum menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan haddatsana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami. Dalam istilah mustalah, memang haddatsana ini hampir sama dengan akhbarona. Kalau haddatsana itu berarti seseorang mendengar secara langsung orang yang menyampaikan sesuatu, kemudian yang mendengar ini menyampaikan kepada orang lain. Maka Ibnu Mas'ud menyatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwas sadiqul masduq. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sadiq, orang yang benar, orang yang jujur, al-masduq, orang yang dibenarkan. As-sadiq, benar, jujur, fi aqwalihi, dalam semua ucapan beliau, wa af'alihi, dan semua perbuatan beliau. Al-masduq, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah ini sangat penting beliau sampaikan dengan menyampaikan apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jujur, beliau benar dalam setiap ucapan beliau, dalam setiap perbuatan beliau, dan juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena setelah ini akan ada hal-hal yang belum pernah diketahui oleh seorang manusia saat itu, dan sifatnya ghaib. Dan perkataan Ibnu Mas'ud wa huwas shadiqul masduq ini, kata para ulama, seolah-olah keluar min mishkati nutqin nubuwah, seolah-olah keluar dari cahaya kenabian. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi beberapa keistimewaan yang Nabi dan para Rasul sebelumnya tidak diberi. Salah satunya adalah beliau mengatakan, "U'titu jawami al-kalim." Aku diberi kalimat-kalimat yang ringkas, tetapi maknanya sangat luas. Nabi itu kalau bicara ringkas, padat, singkat, tapi maknanya sangat luas dan dalam. Nah, Ibnu Mas'ud ini juga memiliki keistimewaan seperti itu. Contoh misalnya dalam ucapan Ibnu Mas'ud yang lain, beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah dalam kondisi menjadi seorang muslim yang sebenarnya besok di akhirat, berjumpa dengan Allah dalam kondisi menjadi seorang muslim yang sebenarnya, beliau mengatakan, falyuhafid ala hadhihi shalawatil maktubah, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu ini, haitsu yunada bihinna, kapan dan dimanapun diserukan azan. Ini padahal ucapannya Ibnu Mas'ud, tapi seolah-olah mirip dengan ucapan seorang nabi, karena memang beliau diberi keistimewaan juga seperti itu. Sama dengan ketika dalam hadis tadi
Beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah menceritakan kepada kami dan beliau adalah as-sadiq al-masduq, orang yang benar, orang yang jujur dan dibenarkan. Baru kemudian beliau menyampaikan inti dari apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaan dalam perut ibunya arba'ina yauman, dalam masa 40 hari, itu nutfah, dalam bentuk air mani. Nutfah artinya air mani. Proses penciptaan manusia, tahapan-tahapan bagaimana Allah menciptakan manusia di perut ibu, maka diawali dengan adanya pertemuan air mani, baik sperma maupun sel telurnya perempuan, spermanya laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam surat Al-Insan, surat Ad-Dahr yang biasa dibaca Nabi di hari Jumat pagi, di rakaat yang kedua. Rakaat pertama surat nomor surat As-Sajdah, rakaat yang kedua surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Insyaallah dipraktekkan ya dan mriki. Kenapa kok Nabi membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan dari Jumat pagi? Karena itu isinya, As-Sajdah itu tentang hari kiamat dan Al-Insan tentang proses penciptaan manusia. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali di hari Jumat. Hadisnya sahih. Dengan pun tanglet Jumat nopo? Bener-bener. Jumat legi atau Jumat kliwon? Hari Jumat. Sehingga apa? Sehingga jin, hewan-hewan itu kalau hari Jumat gemeter, takut. Jumat pagi itu takut, khawatir jangan-jangan Jumat itulah terjadi hari kiamat. Nah, kalau kalian jenengan kan garuk, nyantai aja. Sehingga di situ rahasianya Nabi membaca As-Sajdah dan Al-Insan. Di surat Al-Insan disebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah, dari air mani amsaj yang dipancarkan. Nutfah itu dalam bentuk mufrad. Mufrad niku dalam bahasa Inggris napa? Tunggal. Singular nggih. Sing ngerti bahasa Inggris kalau nggak eling titik-titik. Sanes plural. Tetapi sifatnya dibentuk amsaj jamak. Rahasianya apa? Karena memang nutfah itu macam-macam sifatnya. Keluar dari satu orang itu bisa membawa sifat yang macam-macam, sehingga sudah ketika ketemu dengan nutfahnya perempuan jadinya anak, dia macam-macam. Ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya fisiknya, sebagian. Ono sing gak mirip bapak nih, ono sing gak mirip ibu nih. Mirip sinten kira-kira? Tonggo nih. Mirip bae, Pak. Mirip bae, mirip buyute. Sifatnya juga begitu, baik pelek sampai bahne. Karena memang nutfah itu disifati dengan amsaj, jamak, banyak sifat. Sperma laki-laki, sperma dengan sperma perempuan. Maka seorang wanita itu kalau mimpi seperti mimpi yang dialami laki-laki, kalau dia mengeluarkan air wajib mandi. Dan ini ditanyakan langsung oleh Ummu Maimunah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, apakah kami harus mandi ketika kami mimpi seperti yang dilihat laki-laki? Hal ra'atil ma, apakah melihat air? Ya. Maka faqad wajabat al-ghusl. Wajib bagi dia untuk mandi. Loh, apakah perempuan mengeluarkan air? Ya, kata Nabi. Kalau tidak mengeluarkan air, dari mana? Ada penyerupaan gabungan seorang anak.
Kembali nutfah 40 hari yang pertama. Kemudian summa alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah fase 40 hari yang pertama menjadi nutfah dalam bentuk nutfah, masih air mani. Kemudian memasuki fase 40 yang kedua menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Alaqah itu artinya sesuatu yang gantung. Karena memang rahim itu menggantung pada tempat yang memang Allah tentukan di situ. Secara fikih, ketika proses tahap 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, seandainya terjadi keguguran, maka tidak dianggap apa-apa. Dianggap seperti darah saja. Apalagi 40 hari yang pertama. Ketika seorang wanita berhenti menstruasi, kemudian dihitung 40 hari yang kedua, berarti 80 hari, kira-kira sekitar berapa minggu? 10 minggu, 10 pekan. Ketika keguguran, maka ini dianggap darah biasa. Tentu dia bukan seseorang yang mengalami nifas, sehingga dia tetap wajib sholat. Nah, 40 hari yang ketiga fasenya summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian fase 40 yang ketiga adalah menjadi segumpal daging. Air mani 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging, mudghah. Nah, proses seperti ini tidak diketahui zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru diketahui ketika teknologi sudah berkembang. Makanya tadi Ibnu Mas mengatakan bahwa shadiqul masduq. Tahapan-tahapan proses seperti ini mau nggak mau kita percaya. Karena beliau jujur, benar dalam ucapan beliau dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak lagi sunnah-sunnah beliau yang saat itu tidak diketahui, baru diketahui ketika teknologi berkembang. Nah, setelah fase 40 hari yang ketiga, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah ke ibu tersebut seorang malaikat. Malaikat diutus. Bi arba'i fayunfakhu fihi ruh. Lalu kemudian ditiupkan ruh. Maka disinilah ketika seorang ibu itu proses 40 hari yang ketiga, 120 hari ke atas, berarti sudah ditiupkan ruh. Kalau dia keguguran, maka janin yang keguguran itu di mazhab Hambali itu dianggap seperti bayi yang hidup, sehingga dia diperlakukan ketika keluar dalam kondisi meninggal, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, bahkan diberi nama dan diakikoi sunnahnya. Kenapa? Karena dia sudah ditiupkan ruh sama seperti manusia yang hidup, maka diperlakukan sebagaimana manusia yang hidup. Nah, yang menjadi perbedaan di mazhab Syafi'i, ini mayoritas di Indonesia, selama masih ada di perut seorang ibu, meninggal, belum keluar, maka walaupun sudah ditiupkan ruh, dianggap bukan seorang manusia. Dan saya pernah, ini teman guru, usia kehamilan sudah 9 bulan, sudah mau lahir. Ternyata qadarullah
meninggal di dalam. Kemudian dipaksa, di bahasanya si perangsang, ternyata bisa keluar normal dalam kondisi sudah wafat. Oleh Wak Mudin nggak diapa-apakan, ya cukup dibungkus gitu aja, kemudian dibawa ke pemakaman. Dan dia memang benar begitu pendapatnya Madzhab Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena ketika keluar dalam kondisi sudah tidak memiliki ruh. Tetapi kalau keluar ada tanda-tanda dia masih hidup walaupun sesaat, maka semua ulama sepakat bahwa dia diperlakukan seperti manusia normal. Maka dulu guru kami di Malang itu ketika meninggal di perut, ya, kemudian bisa keluar normal, maka beliau berlakukan seperti manusia biasa, dimandikan, dan Pak Mudirnya taren. Ustaz ini gimana? Ya sudah, nanti saya ramut aja. Beliau tahu kalau Pak Mudirnya ini madzhab Syafi'i pasti tidak diapa-apakan. Ya. Akhirnya kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan. Dan diberi nama. Ya. 40 hari yang ketiga Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke janin tersebut. Faya'muru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah perintah malaikat tersebut untuk mencatat 4 kata, 4 hal. Yang pertama, bikat birizkihi, menulis rizkinya. Rizki ini bisa materi, bisa non materi. Jodoh termasuk rizki. Makanya di 4 hal tadi tidak ada jodoh. Karena jodoh suami istri masuk pada rizki. Materi, kesehatan dan seterusnya ini masuk pada rizki. Anak masuk pada rizki. Allah sudah catat dengan memerintahkan malaikat ketika seorang ibu hamil janin usia 120 hari, fase 40 hari yang ketiga. Ditulis rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya. Kematiannya di mana? Karena apa? Dimakamkan di mana? Kemudian yang ketiga, wa amalihi, amalannya, perbuatannya. Kalau kalian panjenengan mboten saged bayangaken kok iso ketemu ten mriki. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke utara, ke selatan, ada yang bersila, ada yang macam-macam. Ini semuanya sudah Allah takdirkan. Semua aktivitas kita sudah Allah catat. Cuman kita tidak tahu. Makanya sebagian wong Jawa niku nek kerja istilahnya lho. Nyambut gawe, nyambut. Pinjam. Karena menghakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tapi karena kita tidak tahu dan manusia itu tidak mutlak seperti wayang, maka punya irodah, keinginan dan diberi hak untuk berusaha. Hasil akhirnya maka kita ikhlas, kita ridho apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah catat rizki kita, Allah catat ajal kita, Allah catat amalan kita. Yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun. Allah sekaligus tentukan orang ini nanti jadi orang yang sengsara di akhirat atau orang yang bahagia. Rizki, ajal, amalan, kondisi di akhirat. Rizki, ajal, amalan, semuanya di dunia. Di akhirat sekaligus Allah tentukan. Apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia? Syaqiyun atau sa'idun. Termasuk juga ada 5 kunci kegaiban dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Salah satunya adalah Allah ya'lamu ma fil arham. Janin iki kan dadi lanang apa wedok. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
Apakah hanya sekedar mengetahui laki dan perempuan? Tentu tidak. Karena sekarang sudah bisa diketahui. Walaupun nanti bereset. Sekarang dengan USG 4 dimensi, mungkin nanti ada 5 dimensi. Itu dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri sudah bisa dimonitor. Oh, ini ternyata anak sampean lanang, Pak. Oh, wedok. Dan memang kemungkinan besar benar, tapi juga pernah salah. Adik saya itu beberapa hari menjelang kelahiran itu di USG 4 dimensi, bukan 2 dimensi seperti yang konvensional yang lama. Itu selamat Pak, ini ketok melihat ini laki-laki. Wah, jaluk jeneng kula akhirnya. Cak aku jaluk jenenge. Udah disiapkan alat apa? Kelambi-kelambi laki-laki. Ternyata begitu lahir napa? Wedok. Padahal USG ini lanang itu bereset aja. Dan Allah tidak hanya mengetahui laki dan perempuan. Kenapa? Karena ketika seseorang menyampaikan Allah mengetahui apa yang di dalam lahir laki dan perempuan, mandek gitu dok, diprotes orang sekarang. Dokter tahu. Masa pengetahuan dokter sama dengan Allah? Bukan berhenti di situ saja. Ibnu Katsir menyampaikan bukan dzakarun wa unsa, bukan sekedar laki dan perempuan, tetapi juga segala macam hal yang detail tentang janin tersebut tadi, rizkinya, ajalnya, termasuk sengsara atau bahagia. Dokter tidak tahu. Pak, niki lanang apa wedok? Oh lanang. Rezekine ya napa? Judine. Ora ero. Hanya berhenti pada laki dan perempuan. Allah lebih detail dari itu. Nah, setelah Allah menentukan tadi rezeki, ajal, amalan, sengsara atau bahagia. Nah, ini yang gaib juga. Kemudian Nabi bersumpah. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal seperti amalnya ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara dia dengan surga itu jaraknya cuma 1 dhira'. 1 dhira' niku pucuk driji tengah sampai siku. Ini namanya 1 dhira'. Duka niki pirang senti, soalnya dhira'e kula kali jenengan ya insyaallah gak padha. Iki ana sing dawa ana sing rondok ndek. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara dia dengan surga itu hanya sebatas 1 dhira'. Jadi orang melihat amalan orang ini mengantarkan orang tersebut ke surga. Jadi sejak awal dia sudah beramal dengan amalan ahli surga. Nah, dalam lafaz lain ternyata ada tambahannya. Ini rahasianya. Fima yabdu indan nas, ketoke menungso. Kelihatan di mata manusia, dia beramal dengan amalan ahli surga sampai-sampai antara dia dengan surga itu begitu dekat jaraknya. Ternyata apa? Fasabaqahul kitab. Takdirnya beda Pak ternyata. Ternyata takdir catatan di akhirat, di lauh mahfud, itu ternyata dia penduduk neraka. Fasabaqahu alaihil kitab. Dia didahului oleh catatannya dia. Akhirnya apa? Fayamalu bi amali ahlin nar. Dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhulaha, maka dengan sebab itu kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kadang ada seseorang itu yang ya kita husnudzon, karena penilaian kita itu penilaian zahir. Tidak boleh kita nilai batin seseorang. Al-hukmu bidzawahir. Hukum itu diputuskan, ditentukan, dinilai berdasarkan zahirnya. Apa yang ada kita lihat, kita saksikan, itu kita yang lihat. Adapun rahasia nanti di akhirat Allah. Karena Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh hati manusia. Nah, kita menghukumi secara zahir ketika ada orang yang amalnya amalan penduduk surga, kita husnudzon. Tetapi
bahwa nanti akhir kehidupannya itu yang menentukan. Nah, orang ini, orang yang pertama, takdirnya ternyata beda. Tetapi dalam lafaz yang lain tadi, ketoe menungso, menurut penglihatan kita. Sehingga bisa jadi ketika dia beramal dengan amalan penduduk surga, itu ada amalan lain yang tidak diketahui manusia yang merusak amalannya dia. Yang pun misalnya orang itu tidak ikhlas, atau orang itu ada maksud-maksud lain bukan karena Allah Ta'ala, sehingga kemudian Allah buka takdir singkap rahasia dia di akhir hayatnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna baina wa baina ila dira'un fasabaqul kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Nah, yang kedua, model yang kedua, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai antara dia dengan neraka niku wecah wedhek daerah mek sak dhira. Fima yabdu indanas, menurut penglihatan kita. Menurut penglihatan dohir kita, wis kecilik gak tahu api, belas sampai tuwek wis maksiat tok pokoknya. Ternyata apa? Fasabaqahul kitab. Atau dalam lafaz fayasbiqu alaihil kitab. Dia didahului oleh takdir. Ternyata takdirnya dia penduduk surga. Sehingga akhir hayatnya fayamalu bi amali ahli jannah. Sehingga dia pun beramal dengan amal penduduk surga. Fayadkhulaha. Sehingga dia pun akhirnya masuk surga. Dua hal yang kontradiktif, dua hal yang berbeda. Maka dalam lafaz yang lain Nabi itu pernah menyampaikan al-amalu bil khawat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Tetapi kita kemudian tidak boleh pesimis, nggih. Wis pokoknya tergantung akhir wis. Engko usia-usia kira-kira 50 ta 55 ngono ae wis usaha insaf, tobat. Coba ae. Tapi kalau mau sudah 5 loh wis kadung. Sing nom-nom niki lho nggih, sing nom-nom niki. Wis gak apa-apa wis aku tak akhir-akhir kira-kira wis umur-umur 50 ta 55 yang menjelang injury time ngoten. Oh, permainan. Ya coba ae nek mani. Artinya semua itu dalam kerangka hal yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu harus menuju sesuatu yang dia inginkan. Kalau dia ingin bahagia di akhirat, dia akan menempuh jalan mulai awal. Makanya dalam surat As-Saffat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mengoptimalkan seluruh kekuatan daya upaya menuju Allah, lanahdiyannahum, sungguh pasti aku akan beri jalan dia, bimbingan kepada dia, hidayah menuju kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan menuju kami akan kami tunjukkan kepada dia kalau dia mujahadah, kalau dia bersungguh-sungguh. Berarti diawali dengan kebersungguhan, berusaha, sambil kemudian terus berdoa, memperbaiki niat, memohon kepada Allah akan selalu diberi istiqomah sampai akhir hayat. Karena tadi innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita dan apa yang menjadi takdir kita. Sehingga banyak para ulama kita yang senantiasa bagaimana menulis karya-karya mereka supaya meraih predikat akhir hidup yang baik yang disebut dengan husnul khotimah, husnul khawatim, akhir yang baik.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ibnu Mas'ud ini benar-benar mengawali dengan kalimat as-shadiqul masduq, karena semua yang disampaikan oleh Nabi wajib kita percaya. Mulai dari proses penciptaan manusia sampai dengan kondisi manusia nanti di akhirat. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara? Kalau kita membaca hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah itu berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, dari anak keturunanmu itu nanti dari 1000 komposisi 1000 anak keturunanmu itu yang satu surga, yang lainnya di neraka. 999 itu di neraka, yang satu di surga." Komposisinya seperti itu. Tentu yang di neraka ini kalau masih membawa iman, ya, maka suatu saat Allah akan masukkan ke surga. Tetapi kalau sudah tidak membawa iman, kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat, maka naudzubillah akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Hadis yang kita baca tadi menjadi pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa berupaya meniti jalan menjadi orang-orang yang tentu berharap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan selalu berdoa. Insya Allah kita sudah hafal ya. Di antaranya akan ditetapkan dalam iman adalah dalam ketaatan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku menuju ketaatan kepadamu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan nanti sampai akhir hayat kita Allah menjadikan amalan terbaik adalah amalan penutup hidup kita di dunia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk barangkali biasanya ada tanya jawab, tidak ada. Tidak ada. Datang. Oh, iya. Nggih. Ketika orang itu hidup di dunia jahat, tapi dalam surga itu sukses, itu dia mengatakan dari bagian khotimah. Tapi di pengertian lain juga ada yang mengatakan husnul khotimah itu di akhir hayatnya. Husnul itu artinya bagus. Khotim atau khotimah itu artinya akhir. Berarti husnul khotimah itu berarti akhir yang baik di akhirnya. Nah, istilah husnul khotimah itu maknanya dimaknai khusus dalam hal kebahagiaan di akhirat. Tentu kebahagiaan di akhirat tidak bisa diraih kecuali dengan usaha di dunia. Nah, adapun tadi yang pertama maknanya husnul khotimah itu adalah kesuksesan di dalam hidup, ya, yang dimaknai misalnya kerjanya sukses, penghasilannya banyak. Nah, tentu ini keluar dari makna yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tadi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung di akhirnya. Ini maksudnya menentukan kebahagiaan dia di akhirat. Kalau dikatakan bagian, wallahu a'lam bishawab. Karena bagian itu kan berarti maknanya sebagian saja. Dimaknai husnul khotimah itu maknanya banyak, sehingga salah satu bagian yang sukses di dunia maknanya gitu. Kalau menurut pemahaman saya pribadi itu terlalu dipaksakan.
Kenapa? Karena orang sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka sihhatan fi imanin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kesehatan, tapi dalam bingkai keimanan. Percuma Pak, sehat tapi gak iman, kan kan? Allahumma inni as'aluka sihhatan fi imanin wa imanan fi husni khuluqin. Iman dalam bingkai akhlak yang baik. Oh cuma iman tok nih jero ati, lisan, tapi akhlaknya juga ditampakkan. Wa najahan, nah ini yang terakhir. Kesuksesan di dunia yatba'uhu falah, yang diikuti keberuntungan di akhirat. Kesuksesan di dunia yang dibarengi dengan diikuti keberuntungan di akhirat. Najahan yatba'uhu falah. Maka yang diinginkan sebenarnya makna husnul khotimah tadi, yang kedua, bahwa maknanya adalah akhir kehidupan amalan yang baik. Walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sesaat. Selama nyawa tidak di tenggorokan, Mbak. Selama dalam kondisi tidak sekarat. Sekarat baru sadar tidak diterima. Atas tobatnya sinten? Fir'aun. Ketika sudah tenggelam, sampai malaikat Jibril itu mendet apa namanya? Pasir laut, sumpel nonton, cangkeme Firaun. Dia mengucapkan amantu bima amanat bihi Banu Israil. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Banu Israil. Tapi Allah kemudian berfirman setelahnya, al-ana, dosa kita kayak tobat. Maksudnya dengan wakot asata kamu sebelumnya maksiat itu. Ya, selama tidak dengar, dan banyak kasus seperti itu ya, seperti orang yang membunuh 99, jangkep 100, ya dia belum menuju tempat yang ditunjukkan seorang berilmu, ke tempat orang-orang yang soleh, di tengah perjalanan mati, ya kemudian ternyata Allah masukkan ke dalam surga, diukur dulu, dia belum beramal, tapi sudah punya tekad. Nah, itu berarti akhir yang baik. Apalagi kalau sampai sempat melakukan amal soleh. Jadi kan mungkin sudah pernah dapat cerita ya, seseorang yang mendapatkan mimpi ketemu dengan Nabi, disuruh menyampaikan kepada si fulan bahwa dia ahli surga. Sampai mireng Mbak? Mireng. Ini cerita dari guru saya juga di Malang ketika beliau tugas di Saudi, kemudian diceritani seorang syekh, ya syekh ini mendapatkan cerita dari temannya yang mengalami langsung, yaitu mimpi 5 menit itu, mimpi ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disuruh untuk mendatangi seseorang yang namanya ini bin ini, fulan bin fulan bin fulan. Datangi dia, sampaikan salamku kepadanya, dan dia termasuk ahli surga. Awalnya mimpi ini tidak begitu digubris, sampai 3 kali, maka kemudian dia berusaha. Zaman dahulu kalau belum ada teknologi seperti sekarang ini, ada buku telepon, ada buku telepon. Kalau dulu ada yellow page, ya Telkom itu bisa dilihat. Nah itu didata lewat situ, ternyata nama orang Arab itu kan macam Pak. Kebanyakan sama nih, nama orang Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, tapi binnya bisa beda. Bin ketiganya bisa beda. Jenengnya mirip-mirip. Akhirnya betul ditelepon satu persatu, ketemu. Sudah, alamatnya jenengan mana, saya mau datang ke sana. Ini seorang syekh, seorang ulama datang ke sana, ke tempatnya dia, kemudian datang kepada seorang, kalau di sini RT, Pak benar penduduk jenengan ada yang namanya si fulan. Kenapa Anda cari dia? Saya melihat Anda ini seperti orang berilmu. Kok cari dia? Dia itu orang tidak pernah sholat. Dan dia juga ngapunten ya peminum, juga perokok. Ditanya itu. Sudah tidak apa, pokoknya tunjukkan saya tempatnya. Tunjukkan. Ya sudah, tunjukkan. Sudah. Kemudian yang RT-nya itu pulang ngomong, ketemu 4 mata. Benar nama Anda Fulan bin Fulan bin Fulan? Betul. Dilihat penampilannya kok
Kok seperti ini. Sudah akhirnya disampaikan, saya sebenarnya mimpi sudah 3 kali. Saya diberitahu dalam mimpi tersebut oleh Rasulullah SAW bahwa beliau ingin menyampaikan salam kepada Anda dan Anda termasuk penduduk surga. Langsung nangis orang itu. Langsung nangis. Ini di Riyadh, jadinya di Riyadh Saudi. Terus kemudian sudah gini, sekarang kamu ceritakan. Kalau saya lihat penampilanmu dan berita dari Pak RT ini kok koyok-koyok, ya mungkin. Sekarang saya tanya, amalan sampean yang nggak diketahui orang apa? Ini amalan sampean yang orang nggak tahu apa? Ya sebenarnya enggak untuk ceritakan. Akhirnya kemudian dia ceritakan begini. Tetangga saya samping itu janda, anaknya banyak, bapaknya, suaminya sudah meninggal. Sejak saat itu saya sisihkan separuh gaji saya untuk dia, dan dia tidak tahu dari mana itu. Setiap saya gajian bulanan, separuh untuk saya dan separuh untuk dia. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada yang tahu, bahkan yang diberi pun tidak tahu. Langsung saya tadi mengatakan, sudah ini aja. Sudah. Sekarang gini, kamu mandi, saya ajak umroh. Wah, saya tidak mau, saya khawatir, saya ini masih banyak dosa. Sudah, mandi saja kamu, nanti saya ajak umroh. Betul? Mandi mau, kemudian diajak umroh ke Mekah. Ketika selesai umroh, kemudian sholat zuhur, sujud tidak bangun, Pak. Sujud tidak bangun. Kenapa tidak bangun? Meninggal. Jadi kadang-kadang Allah itu seperti itu rahasianya. Ada satu amalan yang bisa jadi kita rahasiakan, itu menjadi sebab Allah memberikan kesudahan yang baik kepada kita. Makanya hendaknya kita memiliki satu amalan, kalau bisa orang lain tidak ada yang tahu, itu hubungan kita dengan Allah. Dan itu bisa menjadi sebab Allah memberikan akhir kesudahan yang baik. Dan itu banyak terjadi. Ali bin Hasan Zainal Abidin juga seperti itu. Pundaknya gosong, itu karena tiap malam harus mikul gandum diberikan kepada orang-orang miskin. Tidak ada yang tahu. Baru ketika meninggal, beliau dimandikan, kedua pundaknya ini gosong-gosong. Tidak ada yang tahu. Jadi ya memang berat. Tapi ya begitu. Jadi husnul khatimah itu lebih pada amalan kehidupan yang baik berupa amal soleh, ketaatan kepada Allah, dan itu nanti berhubungan dengan kondisi dia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya diberi akhir kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.